Pada saat zaman Yesus di daerah Israel Palestina, agama atau tradisi Yahudi sangat tumbuh kuat dalam masyarakat. Walaupun saat itu mereka di bawah kekuasaan Romawi, agama Yahudi tetap terpelihara dengan baik di tengah masyarakat. Agama Yahudi memiliki beberapa golongan atau sering disebut mazhab. Setidaknya ada 4 mazhab dalam agama Yahudi waktu itu. 4 mazhab tersebut adalah Farisi, Esseni, Saduki, dan Sikari. Siapa sajakah kelompok dari mazhab tersebut? Dahulu orang-orang Yahudi memiliki mahkamah agama tertinggi yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin merupakan dewan yang tertinggi dari orang-orang yang membela kepentingan agama Yahudi dalam pemerintahan. Namun pada prakteknya, Sanhedrin sering menjadi alat politik saja. Sanhedrin tentu terdiri dari golongan mazhab yang ada pada saat itu. Kita akan melihat satu persatu mazhab tersebut. Pertama, mazhab Farisi. Dalam Alkitab Perjanjian Baru sering kali kita melihat tentang orang Farisi dan orang Saduki bertentangan dengan Yesus. Orang Farisi adalah pengusaha kelas menengah sehingga mereka lebih sering berkomunikasi dengan rakyat kecil, sehingga mereka dihargai, dihormati oleh rakyat kecil. Meskipun kelompok orang Farisi jumlahnya minoritas di Sanhedrin untuk soal pengambilan keputusan, mereka lebih dipandang dibandingkan kelompok lainnya di Sanhedrin. Orang-orang Farisi muncul dari kalangan kaum Hasidim. Hasidim adalah kelompok Yahudi yang muncul pada pertengahan abad 2 sebelum Masehi untuk menentang kebijakan Helenisasi terhadap masyarakat Yahudi oleh penguasa asing. Helenisasi adalah perubahan kulturisasi dengan kebudayaan Yunani yang sangat dominan. Kata Hasidim berasal dari kata Aram, yaitu Hasa, yang berarti saleh. Kaum Hasidim amat menaati dan menghormati Taurat beserta adat istiadat Yahudi, sehingga mereka amat menentang Helenisasi yang dianggap bertentangan dengan tradisi Yahudi pada masa Yohanes Hyrcanus. Orang-orang Farisi ini adalah ahli-ahli tafsir tradisi mulut ke mulut yang berasal dari para rabi. Pada umumnya mereka berasal dari kalangan menengah, yakni para tukang dan kaum pedagang. Contoh orang Farisi adalah Paulus, yang pekerjaannya pembuat tenda. Sebagai pemimpin spiritual Yahudi, mereka membentuk sistem hukum diinterpretasikan dan harus dipatuhi oleh kelompok mereka dengan tujuan untuk menjaga agar mereka tidak melanggar Torah. Pemikiran dasar orang Farisi berakar pada zaman Esra dan Nehemia. Esra dan Nehemia menguraikan secara rinci dan menafsirkan hukum yang tidak tertulis itu. Mereka melarang perkawinan campur. Nehemia memberlakukan peraturan bagi Sabat dan memberlakukan persembahan persepuluhan. Dapat dikatakan bahwa kaum Farisi mengikuti jejak-jejak Esra dan Nehemia. Esra dan Nehemia telah menetapkan ulang kedudukan Torah pada masyarakat Yahudi keturunan Yehuda. Kaum Farisi mengajarkan bahwa orang yang benar akan mengalami kebangkitan sesudah kematian. Injil Kisah Para Rasul 23 ayat 8 yang berbunyi, sebab orang-orang Saduki berkata bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, dan juga tidak ada roh. Tetapi orang Farisi mengakui itu semua, sedangkan orang durhaka menerima hukuman yang kekal. Tidak banyak kelompok Yahudi yang menerima ajaran itu. Sebaliknya banyak yang mendukung pendapat Yunani dan Persia bahwa setelah mati, jiwa dan tubuh berpisah untuk selama-lamanya. Dalam kisah Injil pada umumnya, orang Farisi tampil menjadi lawan Yesus. Namun,
Kadang-kadang ada orang Farisi yang tampil menjadi kawan Yesus. Sebagai contoh, ada yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Lihat di Injil Lukas pasal 7 ayat 36, pasal 11 ayat 37, dan pasal 14 ayat 1. Mengingatkan Yesus bahwa Herodes akan membunuhnya. Lukas pasal 13 ayat 31. Nikodemus yang menjumpai Yesus, Yohanes 3 ayat 1. Dan juga Yusuf dari Arimatea yang memberikan kuburnya untuk Yesus. Mereka bukannya tidak tampil konsisten dan mudah berubah sikap, tetapi orang-orang Yahudi sendiri mengetahui dengan baik bahwa ada orang Farisi yang jahat dan orang Farisi yang baik. Dalam Talmud, catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah, ditulis tentang pembagian orang Farisi yang digolongkan menurut 7 kelas yang berbeda. Pertama, orang-orang Farisi pundak atau bahu. Mereka sangat teliti memelihara hukum Taurat. Kedua, orang-orang Farisi yang berdarah atau memar. Mereka senantiasa memalingkan wajah untuk menghindari melihat perempuan. Ketiga, orang-orang Farisi berpunuk. Mereka adalah yang senantiasa berjalan dengan membungkuk dalam kerendahan hati, yang berpura-pura dan munafik, sambil mengangguk-anggukkan kepala seolah-olah bijaksana. Keempat, orang-orang Farisi yang menghitung-hitung. Mereka adalah orang Farisi yang senantiasa menghitung-hitung perbuatan-perbuatan baik mereka, dan seolah-olah sedang mencari perhitungan laba rugi dengan Allah. Kelima, orang-orang Farisi yang takut-takutan. Mereka adalah yang senantiasa berada dalam ketakutan akan murka Allah. Keenam, orang-orang Farisi yang menanti sedikit saja, atau Farisi tunggu dulu, adalah mereka yang senantiasa mendapat alasan untuk menunda perbuatan baik sampai esok hari. Ketujuh, orang-orang Farisi yang mengasihi Allah. Mereka adalah tiruan dari Abraham yang hidup dalam iman dan pengasihan. Mereka adalah orang-orang Farisi yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menemukan sukacita dalam menaati hukum Taurat Allah seberapapun sulitnya. Mereka mematuhi Allah karena mereka sangat mengasihinya. Masa Farisi kebanyakan terdiri dari para ahli Taurat. Mereka menekankan ketaatan pada semua peraturan yang ada di dalam kitab suci. Sebagai pegangan tentang cara melaksanakan peraturan-peraturan itu, mazhab ini mengembangkan banyak peraturan tambahan yang disebut Taurat lisan. Sebagai contoh, Taurat lisan menetapkan bahwa walaupun hari Sabat belum dimulai, namun sekian jam di muka pekerjaan-pekerjaan tertentu sudah harus dihentikan. Karena ketaatan mereka pada peraturan-peraturan agama itu, orang Farisi merasa diri lebih benar atau lebih rohani dari orang-orang lain. Lambat laun peraturan-peraturan tambahan inilah yang justru semakin menonjol. Orang-orang Farisi yang membuat dan mengetahui segala peraturan itu, dengan demikian menganggap diri sebagai penjaga kebenaran agama. Mazhab kedua adalah mazhab Esseni. Menekankan kesalehan dan kesucian dengan banyak berdoa dan berpuasa. Mereka menarik diri dari keramaian dunia lalu tinggal dalam paguyuban di tempat terpencil antara lain Khirbet Qumran. Mereka tidak menikah. Tiap orang mencari nafkah dan hasilnya dikumpulkan menjadi milik bersama. Persekutuan doa disertai puasa selama 1 hari 1 malam diakhiri dengan perayaan makan bersama. Pada tahun 1946 sampai 1956, ditemukan gulungan-gulungan kitab di Gua Qumran, daerah Laut Mati. Penemuan tersebut sangat berarti dan menjadi bukti bahwa Alkitab bisa dibuktikan secara historikal
Tempat tersebut diyakini pusat golongan Esseni. Pada tahun 1950, para pakar purbakala Perancis dalam penggalian di Qumran juga menemukan gedung tempat persekutuan mazhab Esseni. Di situ ditemukan kamar makan yang besar dan mewah, sebuah dapur dengan 1000 piring makan, sejumlah meja tulis untuk menyalin naskah, sebuah perpustakaan, beberapa kolam untuk baptisan, dan tempat pemakaman yang terdiri dari 1000 kuburan. Bagaimana dengan dua mazhab lain seperti Saduki dan Sikari? Ikuti video kami selanjutnya pada part 2. Produced by Mesbah Keluarga.